kembali lagi dengan saya Birobian. Nah, di video kali ini saya mau membahas tentang manfaat dan bahaya permainan yang lagi viral sekarang. Permainan apa ya yang sekarang lagi viral? Ada yang tahu? Iya, betul, lato-lato. Nah, seperti ini. Nah, ternyata teman-teman, permainan ini banyak manfaatnya untuk anak-anak. Tapi selain banyak manfaatnya, dan ternyata ada juga bahayanya. Nah, sebelum saya membahas tentang manfaat dan bahaya dari permainan ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, saya tunggu ya untuk subscribe-nya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa selalu nonton video saya di playlist, oke? Nah, seperti yang saya katakan di video ini, saya mau membahas tentang manfaat dan bahaya dari permainan lato-lato ini, teman-teman. Nah, sebenarnya lato-lato ini sudah ada di tahun sebelum-sebelumnya ya, lebih tepatnya di tahun 90-an. Tapi sekarang menjadi viral lagi dan anak-anak sekarang menggunakan permainan ini lagi. Nah, yang harus kalian ketahui bahwa permainan ini ada manfaatnya untuk anak-anak dan juga ada bahayanya. Nah, saya mau membahas terlebih dahulu mengenai manfaat dari permainan lato-lato ini. Yang pertama adalah menumbuhkan sikap pantang menyerah. Karena permainan ini terlihat gampang, padahal aslinya itu sangat susah loh teman-teman. Nah, sehingga karena ini terlihat gampang tapi susah, membuat anak tertantang untuk melakukannya. Dan ketika anak belum bisa, anak akan terus mencoba dan mencoba sehingga sampai anak bisa melakukannya seperti orang lain yang sudah bisa. Ya, seperti yang saya contohkan sekarang ya. Karena ini terlihat gampang padahal aslinya susah, seperti yang saya barusan praktekkan dan ternyata gagal, terus anak akan melakukan lagi sampai anak benar-benar bisa. Dan tidak secara langsung itu menumbuhkan sikap pantang menyerah kepada anak. Nah, manfaat yang kedua adalah meningkatkan kesabaran kepada anak. Seperti yang saya katakan bahwa permainan ini terlihat gampang padahal susah. Ya, ketika dipraktekkan ternyata gagal lagi, dan gagal lagi, tapi anak tidak menyerah, tidak secara langsung, itu melatih atau meningkatkan rasa kesabaran anak terhadap permainan ini. Kalau anak tidak sabar, pasti anak tidak akan bisa melakukannya. Tapi karena ini dapat meningkatkan kesabaran anak, sehingga anak akan terus melakukannya dengan sabar dan teliti. Lama-lama anak akan bisa, dan tidak secara langsung anak akan mulai menjadi sabar terhadap hal apapun itu, ya. Dan yang ketiga adalah mengoptimalkan gerakan motorik halus. Nah, karena permainan ini melatih gerakan motorik halus yang menggunakan gerakan tangan, mau gak mau anak harus menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah. Kalau anaknya tidak mau menggerakkan, sehingga anak tidak akan mempraktekkan permainan ini. Seperti yang saya contohkan nih. Nah, ketika tangannya digerakkan, pasti ininya akan membentur ke yang lainnya. Nah, ketika tangannya digerakkan, tidak secara langsung anak juga fokus untuk memperhatikan bola ini saling berbenturan. Karena kalau tidak saling membenturan, pasti akan salah satunya akan ke samping atau bahkan ke tangannya. Nah, kalau tangannya tidak digerakkan, permainannya juga tidak akan
terjadi teman-teman, sehingga harus tangannya digerakkan ke atas dan ke bawah. Nih. Nah, ketika digerakkan ini, kita juga harus fokus memperhatikan bola ini. Kalau tidak fokus, pasti akan gagal lagi dan gagal lagi. Dan yang terakhir ialah manfaat dari permainan lato-lato ini, yaitu mengalihkan kecanduan dari HP. Yang biasanya anak menggunakan HP setiap hari atau bahkan setiap waktu, karena ada permainan ini, anak sehingga berkurang bermain HP-nya. Yang biasanya misalkan 5 jam main HP karena ada menggunakan ini, ya akhirnya bisa aja 3 jam atau bahkan tidak sama sekali. Nah, itu salah satu cara untuk tidak secara langsung untuk mengurangi jam waktu main HP anak. Kalau kita yang sengaja melarang anak tidak menggunakan HP, ya pasti susah ya, banyak dramanya dan sebagainya. Tapi dengan permainan ini, kita bisa memperkurangi main HP kepada anak. Nah, dari 4 manfaat itu, ternyata teman-teman, ada bahaya juga dari permainan ini terhadap anak. Nah, bahayanya apa saja? Yang pertama adalah untuk dirinya. Nah, kenapa untuk dirinya? Ketika mainkan lato-lato ini, kalau anaknya tidak fokus, kalau anaknya tidak sabaran dan tidak teliti, bola ini akan kena ke tangannya, entah itu seperti ini atau seperti ini dan yang lainnya. Jika lama-lama tangannya atau kulitnya akan mengalami memar. Memar itu warna biru atau yang lainnya. Dan pasti ya sakit ya. Nah, makanya ketika menggunakan ini harus benar-benar hati-hati. Dan yang kedua yaitu membahayakan temannya atau orang sekitar. Nah, di poin ini saya sarankan anak, entah itu anak TK atau SD, saya sarankan untuk tidak dibawa ke sekolah permainan ini. Kenapa? Ketika anak melakukan atau memainkan permainan ini dan temannya menyenggol nggak sengaja atau yang lainnya membuat marah, nah anak akan melempar permainan ini ke temannya sebagai senjata ketika diganggu atau nggak sengaja diganggu sama temannya. Nah, untuk menghindari itu, saya sarankan sekali untuk tidak dibawa ke sekolah, entah itu TK ataupun SD. Dan yang terakhir ialah merusak fasilitas itu, entah itu kaca, pintu, lantai, atau yang lainnya. Karena jika benangnya lepas, pasti bola ini akan membentur ke kaca tetangga atau kaca rumah dan sebagainya. Jadi, walaupun di sini ada manfaatnya, tapi kita sebagai orang tua harus memperhatikan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Entah itu ke anaknya, ke temannya, atau ke fasilitas yang ada. Jadi tetap ya, orang tua harus benar-benar memantau kegiatan anak, entah itu saat bermain ataupun yang lainnya. Oke, cukup sekian pembahasan saya mengenai manfaat dan bahaya dari permainan yang sekarang viral itu, yaitu lato-lato. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like video ini dan share ke teman-teman. Dan jika kalian masih ada yang kurang paham, kalian boleh komen di bawahnya ya. Atau mungkin kalian ada ide buat saya, atau minta tolong buat dibikinin konten mengenai perkembangan anak atau yang lainnya, kalian boleh tulis aja di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan membuatkan tips dan sebagainya. Oke, cukup sekian dari saya and bye-bye.